atau gara-gara tadi ya? Kayak masuknya jadi aneh gitu ya. Iya lagi ya, tadi ada yang bilang iya ya. Iya, ulang lagi, sampai biar 3 kali gitu ya. Janganlah, jangan ya, aku yang malu bapak. Enggak ya, bercanda ya. Oke para pengunjung, kenapa sih kita lemes banget di sini? Kenapa? Capek? Capek, lapar ya. Lapar, apa lagi? Lemah, letih, lesu ya. Apa nih? Lola, kok siapa sih mau lola, enggak ya. Oke, para pengunjung semuanya tuh mungkin belum tahu kali ya sapa nasinya Saloka kali ya. Belum ya? Oke, kita ulangi ya. Jadi sebelumnya di Saloka ini ada sapaan khas. Apa itu sapaannya? Ketika saya mengucapkan Sugeng Dalu Saloka, jawabnya adalah Saloka sambil tepuk tangan. Bisa nggak kira-kira? Bisa ya, kita coba ya. Oke. Sugeng Dalu Saloka. Saloka. Luar biasa sekali para pengunjung. Nah, kalau semangat kayak gini kan aku di sini juga semangat ya di sini. Tapi sebelumnya para pengunjung tentunya saya ucapkan selamat datang di Tribun Jojogetan. Bagi para pengunjung yang sudah berada di area Tribun Jojogetan tentunya ya. Bagi para pengunjung yang belum memasuki arena Jojogetan untuk segera masuk ke dalam arena Tribun karena sesaat lagi kita akan menyaksikan spektakuler show legenda Baru Kelinding. Bagi para pengunjung yang sudah berada di Tribun, kita perlu kenalan nggak sih? Enggak ya. Enggak, apalagi nggak usah kenalan. Nah, kayaknya atau mungkin melihat aku di sini, masnya ngapain sih bikin lama show-nya gitu? Enggak ya. Nih segini berarti enemy semua ya sama aku ya. Enggak ada yang ini aku nih di sisi aku nih. Enggak lagi. Mau enggak bercanda ya. Apa? Oh Besti katanya. Emang bener Besti? Kenalan dulu nih masnya. Siapa namanya? Siapa? Cie. Cowok ini ya. Enggak, aku gak suka kentang. Ketawa lagi. Enggak, aku sukanya halo kakak. Siapa namanya? Aku Faris dari masa depanmu. Canda ya. Ki, paling banter ki SD ini kan wis ngerti aku mau ngopo. Udah tahu aku tadi ngapain? Hah? Apa? Ngapain aku tadi? Nganu toh, iri toh kamu toh? Iri. Sini nak kenalin Mbak E. Sini ayo berani enggak? Ayo tak kenalin Mbak E. Allah isin toh rawani toh. Iya toh? Kenalan lah kayak aku. Halo kakak, siapa namanya? Sedikit banter ya, nek Mbak Iseng mau alon ya, nopo ya. Enggak bercanda ya, kita di sini bercanda ya kakak Ijar ya. Aku Faris ya. Kenalan. Nanti kita tukeran ide, bercanda lagi. Ya para pengunjung semuanya, kita kenalan dulu ya biar dekat. Perkenalkan, nama saya Faris. Saya ya akan menemani para pengunjung semuanya menyaksikan pertunjukan dari awal sampai akhir nanti. Bagi para pengunjung yang sudah berada di tribun, karena saya sudah berkenalan, boleh ya, saya tahu ini para pengunjung asalnya dari kota mana aja. Boleh ya, boleh. Ini depan ini datang dari kota mana kakak? Jogja. Mana suaranya untuk Yogyakarta? Mana suaranya? Lumayan semangat ya kakak ya, luar biasa ya. Masih banyak ya, ini tenaganya ya. Mana? Purworejo. Oke. Tes semangat dulu. Purworejo, mana suaranya? Ya. Ngendi. Demak. Yo, kita tes yuk. Demak, mana suaranya? Tepuk tangan untuk Demak. Orang sih tepuk tangan. Lagi ada yang datang dari luar pulau mungkin, asal jangan luar planet ya. Atau mungkin ada kali yang luar planet. Oh ada yang luar planet. Luar planet kakak. Oh luar pulau, datang dari kota mana kakak? Palembang, Palembang. Ya semua luar biasa. Tepuk tangan beri untuk Palembang. Ini pasti ini bestinya dukung kan?
Gak mungkin nih segini semuanya dari Palembang kan? Iya kan? Ini pasti ini besti-besti kuliah. Oh bukan, oh aku salah kali ini. Apa? Kuli, ya. Gitu kan. Luar biasa ya, ini datang dari kota mana nih satu rombongan ini kakak? Semarang, tadi katanya Palembang. Oh aslinya kan? Oke. Tepuk tangan yang meriah untuk Semarang. Semarang ini kita ya, Semarang yang dari Semarang ini aja ya. Gak ada yang lain dari Semarang. Salah tiga ada. Salah tiga gak ada. Lokalnya Saloka ini gak ada ya. Solo. Wow Solo. Oh bukan mana? Kirain gini. Solo kan? Solo. Tepuk tangan udah untuk Solo. Gak ada yang tepuk tangan ya, gak ada apresiasinya kenapa sih? Ini para pengunjung. Oke. Tapi kayaknya kita perlu satuin dulu kali ya semangatnya ya. Karena tadi dari berbagai macam daerah aku mintain semangat bantu tepuk tangan masih males-malesan gitu. Oke, aku bagi ya. Tribun kiri, oke. Tribun tengah, tribun kanan. Kita tes mana yang paling semangat, oke? Langsung saja. Tribun kiri, mana sudah yang tepat ya? Jawabannya nanti akan kita saksikan sama-sama di pertunjukan ini. Dan para pengunjung juga perlu saya informasikan bahwasanya kita akan melihat sebuah pertunjukan di mana pertunjukan ini adalah pertunjukan yang telah berhasil mendapatkan penghargaan dari LEPRI atau Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Alasannya kenapa? Boleh tepuk tangan dulu, nggak apa-apa. Oke, cukup. Tapi kan perlu ya dipertanyakan nih, kenapa kok bisa dapat penghargaan? Ya? Jawabannya adalah karena Sapuka berhasil memadupadankan antara cerita rakyat, teknologi modern dan juga water fountain. Tepuk tangan yang meriah untuk spektakuler show legenda baru Blinding. Nah, karena kita akan menyaksikan pertunjukan yang spektakuler, ya, para pengunjung semuanya juga saya informasikan bahwasanya kita punya tempat terbaik untuk menyaksikan pertunjukannya, di mana ada di tribun bagian tengah. Jadi kalau misalnya para pengunjung mau pindah, boleh ya. Di depan ini masih kosong-kosong, silahkan kalau mau berpindah. Tapi kalau nggak mau pindah juga nggak apa-apa. Kalau misalnya sudah PW, sudah posisi wena gitu ya. Karena seluruh tribun ini juga bagus buat menyaksikan. Tapi kita punya tempat terbaiknya. Oke, para pengunjung masih semangat? Lemas ya? Masih semangat? Masih? Oke, kalau masih, coba dong tepuk tangan dan teriakannya yang meriah dulu. Mana suaranya? Kurang kencang, mana suaranya? Dari sana lemas semua ya. Gak apa-apa ya, tapi gak apa-apa. Tapi mungkin memang sudah capek ya. Gak apa-apa ya. Oke, para pengunjung kita masih mau ngobrol atau mau langsung saksikan dulu? Belum rampung mas, belum selesai aku ngomong ya. Kayak udah bosen ya, kalau ini bener-bener bosen gitu ya lihat aku ya. Buat gitu ya lihat aku ya. Oke, langsung saja kita saksikan pertunjukannya. Namun para pengunjung semuanya perlu saya informasikan bahwasanya di dalam arena jogetan ini punya beberapa peraturan. Apa saja peraturannya? Yang pertama, selama pertunjukan sedang berlangsung, dimohon para pengunjung untuk tidak berdiri maupun berpindah tempat pada saat pertunjukan sudah dimulai. Pertanyaannya kenapa? Karena lampunya, seluruh lampu yang ada di sini nanti akan dipadamkan. Jadi kondisinya gelap. Takutnya para pengunjung kalau misalnya pindah-pindah, kan nih jarak tribun 1 sama tribun lainnya cukup jauh. Takutnya nanti jatuh ya. Kemudian yang kedua, selama pertunjukan sedang berlangsung, dimohon para pengunjung yang mungkin ya mengabadikan momen, mengambil gambar, mengambil video, harap flashnya jangan dihidupkan. Sekali lagi, flashnya jangan dihidupkan. Kemudian yang ketiga, bagi para pengunjung yang membawa rokok elektrik maupun konvensional, harap jangan dihisap maupun dihidupkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, bagi para pengunjung yang mungkin membawa bungkus makanan, minuman, jangan lupa setelah selesai pertunjukan sampahnya ditaruh di tempat sampah. Oke? Nah, sebelum kita saksikan pertunjukan, nanti akan ada sebuah tarian pembuka spektakuler show legenda baru Blinding dengan judul Tari Kesatria Naga. Sebelum dimulai, para pengunjung diharap berteriak saloka dan tepuk tangan yang meriah. Dan para penari kita akan menghibur terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan
Spektakuler Show Legenda Baru Klindeng, oke? Oke. Boleh ya nanti teriak Saloka sambil tepuk tangan, langsung kita mulai. Oke? Hitungan mundur ya. Hitungan mundur 3, 2, 1 ya. Langsung saja seluruh Tribun Jejogetan dalam hitungan ke 3, 2, 1. Legenda Baru Klindeng, selamat menyaksikan.
juga dikaruniai seorang buah hati. Suatu hari, Ki Hajar Salokantara berpamitan untuk pergi bertapa ke Gunung Telomoyo demi meminta keajaiban seorang buah hati. Dengan menitipkan kelintingan pusakanya, Ki Hajar pun pergi meninggalkan Nyai Salokantara. Setelah berbulan-bulan lamanya, Nyai Salokantara akhirnya mengandung seorang anak. Namun, takdir semesta mengejutkannya. Anak yang dikandung Nyai bukanlah seorang anak manusia, melainkan seekor ular naga yang bisa bicara. Ia memberi nama naga tersebut Baru Klenteng, nama yang diambil dari kelentingan pusaka milik Ki Hajar Salokantara. Nyai Salokantara membesarkan Baru Klenteng seorang diri. Baru Klenteng memiliki kekuatan untuk memperbaiki segala sesuatu dengan hembusan nafasnya. Dikala Baru Klenteng beranjak remaja, ia mulai bertanya akan keberadaan ayahnya. Nyai Salokantara kemudian menyuruhnya pergi untuk menemui ayahnya di Gunung Telomoyo dengan membawa bukti berupa kelintingan. Nyai pun berpesan, Baru, di luar sana akan banyak orang yang tidak menyukai rupamu. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Jika sesuatu terjadi padamu, peganglah kelintingan pusaka ini dengan erat. Senantiasa, semesta akan menolongmu. Hati-hati, Baru. Baru pun terbang meninggalkan tempat tinggalnya untuk menemui ayahnya Ki Hajar Salokantara. Setibanya di Gunung Telomoyo, Baru Klenteng membangunkan Ki Hajar dengan keberadaannya. Ki Hajar Salokantara sangat terkejut melihat rupa Baru Klenteng yang merupakan seekor ular naga. Baru Klenteng kemudian memberitahukan Ki Hajar bahwa ia adalah anaknya. Ki Hajar merasa tidak percaya. Akan tetapi Baru Klenteng menggunakan kelintingan emas pusaka miliknya. Ki Hajar kemudian menguji Baru Klenteng dengan berkata bahwa jika Baru Klenteng mampu untuk melingkari Gunung Telomoyo dengan tubuhnya, maka Baru adalah anaknya. Dengan keberhasilan Baru, Ki Hajar kemudian berpesan, "Wahai Baru Klenteng, kau memang anakku yang dikaruniai oleh semesta. Sekarang, hendaklah kau pergi ke Bukit Tugur dan bertapa. Maka wujudmu akan berubah menjadi manusia." Baik, Ayahanda. Dengan harapan besar untuk menjadi ciptaan yang sempurna, Baru Klenteng terbang dengan cepat ke Bukit Tugur. Namun di perjalanan, ia melewati
saat yang bersamaan, semesta mengubah Baru Klinting menjadi seorang anak manusia. Ia merasa gembira karena wujudnya bukan lagi seekor naga yang menyeramkan. Tiba-tiba perut Baru Klinting berbunyi kelaparan. Dengan rupa seorang manusia, Baru Klinting tidak lagi takut untuk menghampiri desa tersebut. Ia berjalan mendekati desa dan meminta makanan pada salah satu warga. Akan tetapi, Baru Klinting malah diusirnya. Siapa kau anak kecil? Di sini tidak ada makanan untuk. Semua ini hanya untuk kami, warga desa Patung. Pergi kau dari sini. Tiba-tiba seorang nenek menghampirinya. Nenek itu menanyakan mengapa Baru menangis. Kemudian Baru bercerita bahwa warga desa Patung mengusirnya. Mendengar cerita Baru, nenek itu mengajak Baru ke halaman rumahnya dan memberikannya sepiring makanan. Lalu nenek itu menceritakan sifat asli warga desa Patung yang angkuh dan serakah. Seberapapun keajaiban yang terjadi kepada mereka, mereka tidak pernah menyampaikan rasa syukur kepada semesta. Kemudian nenek itu berpesan kepada Baru, jika ia mendengar gemuruh langit, maka segeralah pergi ke bukit paling tinggi. Dari sana, ia akan dapat melihat karma semesta. Tak lama kemudian, gemuruh besar terdengar dan hujan mulai turun. Dari kejauhan terdengar suara minta tolong. Baru Klinting melihat warga desa Patung dilanda banjir besar. Melihat kejadian tersebut, Baru teringat perkataan ibunya. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Baru Klinting kemudian berdoa kepada semesta. Wahai semesta, kembalikanlah wujudku seperti semula. Aku ingin menolong semua orang dengan wujudku apa adanya. Dengan wujud ular naga seperti sedia kala, Baru Klinting menolong warga desa Patung dari bencana banjir tersebut. Sesampainya di puncak bukit, warga desa Patung merasa takjub atas sosok seekor naga yang telah menolong mereka. Baru Klinting pun memberitahu warga desa Patung bahwa ialah anak kecil yang telah mereka usir tadi. Warga desa Patung akhirnya menyadari kesalahan dan sifat buruk mereka. Dengan tundukan rasa hormat, warga desa Patung menyampaikan rasa syukur mereka atas Baru Klinting dengan menamakan tempat tersebut Rawa Pening, yang berarti melambangkan